Rendra lahir pada tanggal 19 Februari 1908 di Natal, Sumatera Utara. Beliau wafat di Jakarta. Beliau adalah pendiri Pujangga Baru, adalah majalah sastra yang berpengaruh dalam sastra modern di Indonesia. Pengaruh warisan beliau tentang modernisasi dan sastra modern yang masih relevan pada saat ini, novel Layar Tak Kembang menjadi bacaan penting menggambarkan tema modernitas dan nasionalisme. Selanjutnya ada Chairil Anwar. Ia sastrawan dari Angkatan 45 yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia menulis puisi dengan tema kematian, pemberontakan, dan individualisme. Puisinya mencerminkan kondisi zaman dan masuk dalam aliran ekspresionisme. Kontribusi Chairil Anwar antara lain yang pertama sebagai pelopor puisi modern, yang kedua tema revolusioner, yang ketiga karya-karya yang abadi, yang keempat membawa pengaruh besar bagi generasi sastrawan berikutnya, yang kelima terjemahan sastra dunia. Warisan karyanya yang pertama ada puisi ikonik seperti Judul Aku dan Derai-Derai Cemara. Yang kedua karya terjemahan, yang ketiga antologi puisi, dan yang terakhir gaya sastra baru. Ini menjadi inspirasi bagi penulis sastra modern yang ada di Indonesia. Pramoedya Anantatur merupakan salah satu sastrawan terbesar di Indonesia yang terkenal melalui karya-karyanya, terutama tetralogi Buruk, yaitu novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ia lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Karya aslinya adalah novel Perburuan tahun 1949 dan novel Keluarga Gerilya tahun 1950. Salah satu kontribusi Pramoedya Anantatur adalah pendokumentasian sejarah Indonesia melalui sastra. Amir Hamzah adalah seorang penyair Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Februari 1911 dengan karyanya yang menggambarkan tema kemanusiaan, perjuangan, dan cinta. Karya terkenalnya seperti Buah Rindu mencerminkan kondisi sosial politik Indonesia pada masa kolonial. Amir Hamzah berkontribusi besar dalam perkembangan sastra Indonesia modern melalui puisi-puisinya yang memadukan tradisi Melayu klasik dengan gaya simbolis dan spiritual. Sebagian dari Pujangga Baru, ia memperkenalkan karyanya seperti Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu yang menginspirasi penyair generasi berikutnya. Sekarang W.S. Rendra lahir di Surakarta pada 7 November 1935. Ia adalah sastrawan terkenal sekaligus seniman di Indonesia. Ia lahir di kalangan keluarga yang seniman, yang ayahnya seorang guru bahasa, lalu ibunya seorang penari serimpi. Rendra sudah menunjukkan bakat seninya sejak remaja. Dia berpindah agama dari ke Kristen berganti ke Islam. Lalu juga berganti namanya menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Lalu kontribusi besar dalam W.S. Rendra dalam perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama sebagai kritik sosial dan politik. Lalu yang kedua kritik terhadap seni yang apolitis. Yang ketiga pemikiran yang mengarah pada perubahan sosial. Lalu yang keempat pengaruh dalam dunia teater dan drama. Lalu yang kelima, keberanian menghadapi rezim otoriter. Lalu sekaligus ada karya-karya warisannya. Lalu yang pertama, puisi-puisi cinta. Lalu yang kedua, doa untuk anak cucu. Lalu yang ketiga, Karawang Bekasi. Lalu yang keempat, sutradara. Yang kelima, burung-burung manyar. Itu tadi latar belakang sekaligus kontribusi. Lalu juga karya warisan dari W.S. Rendra.
Bejo Darmono adalah salah satu penyair besar yang terkenal berasal dari Indonesia. Ia dikenal dengan puisinya yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Dalam kontribusinya, Sapadi Djoko dikenal sebagai tokoh era modern dalam kontribusi sastra. Kontribusinya meliputi pembaruan puisi Indonesia, pengaruh lintas generasi, pembelajaran serta penelitian. Sapadi Djoko menulis karya sastra seperti puisi, prosa, dan esai. Karya sastranya terkenal yaitu puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni.